saya Emily Mutiara SPD. Saya sedang melaksanakan uji kinerja di SMK Pertanian Pembangunan Lembang. Saya sebagai mahasiswa PPG Daljak kategori 1 gelombang 2 di Universitas Swadaya Gunung Jati. Berikut video uji kinerja yang telah saya lakukan pada hari Selasa tanggal 13 Juni tahun 2023. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Bagaimana? Apakah sudah siap mengikuti pelajaran bahasa Indonesia? Siap. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa dulu. Oleh karena itu, silakan kepada KM untuk memimpin doa. Kawan-kawan, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa agar diberi kemudahan dan kelancaran saat pembelajaran. Doa dimulai. Doa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Ibu minta semuanya berdiri dulu. Kalau cek kerapihan penampilannya, yang laki-laki cek rambutnya, cek ikat pinggangnya, yang perempuan rapikan kerudungnya. Kemudian kalau sudah rapi, silahkan tengok kiri kanan depan belakang, ada sampah atau tidak. Kalau ada sampah, tolong diambil sampahnya. Kalau tidak, boleh duduk kembali. Sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kelas 10 APHP 4. Yang pertama, Adelia Sahara hadir, Alfi Ayunil Mila hadir, Aliyah Najla hadir, Arfanizar hadir, Cica hadir, Desika, Elisa Rahmawati hadir, Fadli Arifur Latif, Firly Zakia Hadir. Karina hadir, Melinda hadir, Muhammad Sobar hadir, Muhammad Lutfi hadir, Muhammad Fajar. Fajar kemana? Alfa. Mutia, Nasya, Najwa, Renata, Reski hadir, Cindy hadir, Siti Laila, Syahrul, Tia, Wadi, Winda. Jadi yang hari ini tidak hadir hanya ada. Ya, baik. Kita akan mulai pembelajarannya. Ada yang masih ingat tidak? Minggu sebelumnya, di pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar teks metode. Sekarang kalian akan belajar tentang hikayat, cerita rakyat berupa hikayat. Dengan belajar hikayat, kalian itu sama dengan melestarikan budaya Indonesia, karena hikayat adalah sastra asli Indonesia, ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi pokok-pokok isi cerita rakyat. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi karakteristik cerita rakyat. Itu tujuan pembelajaran kita. Nah, ini adalah cerita rakyat atau hikayat. Ada yang tahu tidak cerita rakyat, hikayat itu apa? Cerita dari mulut ke mulut. Ya, cerita dari mulut ke mulut. Terus apa lagi? Selain Fadli, yang lainnya, cerita hikayat itu apa? Ya, kemustahilan. Itu cerita rakyat yang berupa hikayat. Nah, jadi sebenarnya cerita rakyat itu ada banyak. Salah satunya adalah hikayat. Yang akan kita pelajari lebih lanjut adalah tentang hikayat. Jadi, hikayat itu adalah salah satu karya sastra lama yang berbentuk prosa. Cerita rakyat adalah cerita dari zaman dahulu yang hidup di kalangan rakyat dan diwariskan secara lisan. Cerita rakyat juga menceritakan tentang kekuatan, mukjizat, dan segala keanehannya. Terkadang cerita rakyat seperti cerita sejarah yang di dalamnya tidak masuk akal dan penuh dengan keajaiban. Jadi biasanya cerita rakyat atau hikayat itu penuh dengan sesuatu yang mustahil, yang tadi
dikatakan sama Najwa betul sekali, penuh dengan kemustahilan. Nah, ini selanjutnya ada karakteristik cerita rakyat atau karakteristik hikayat. Karakteristik hikayat yang pertama itu ada yang namanya kemustahilan, yaitu ceritanya tidak masuk akal. Jadi biasanya di dalam cerita rakyat itu tidak masuk akal ceritanya. Yang kedua, adanya kesaktian. Jadi biasanya tokoh-tokoh di dalam hikayat itu sakti. Ada yang bisa terbang, ada yang bisa ada yang bisa berkelahi, banyak kesaktiannya. Ada yang bisa berbicara dengan jin, ada yang berkawan dengan jin. Yang ketiga, anonim. Yang ketiga anonim, yaitu pengarangnya tidak jelas atau tidak diketahui pengarangnya. Kalau novel sama cerpen itu kan ada pengarangnya. Kalau hikayat atau cerita rakyat itu tidak ada pengarangnya, karena itu penyebarannya itu dari mulut ke mulut. Selanjutnya yang terakhir adalah istana sentris. Nah, istana sentris itu biasanya latarnya itu di kerajaan. Jadi biasanya hikayat itu bercerita tentang kerajaan. Selanjutnya, selanjutnya nilai-nilai dalam hikayat. Jadi dalam hikayat itu ada nilai-nilainya. Yang pertama ada nilai moral, yang kedua ada nilai sosial, yang ketiga nilai agama, yang keempat nilai pendidikan, dan yang terakhir nilai budaya. Nilai moral itu hubungannya dengan perilaku manusia atau sifat atau sikap manusia. Itu nilai moral. Yang kedua ada nilai sosial. Nilai sosial itu hubungannya dengan masyarakat atau dengan sesama manusia, hubungan antar manusia. Yang ketiga ada nilai agama. Nilai agama hubungan antara manusia dengan Tuhan. Yang keempat ada nilai pendidikan. Nilai pendidikan itu nilai tentang mencari pengetahuan, mencari ilmu. Yang kelima, yang terakhir ada nilai budaya, hubungannya dengan adat istiadat. Nah, itu untuk hari ini itu yang akan kalian pelajari. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian ke dalam kelompok. Ibu akan membagi ke dalam 5 kelompok. Yang Ibu sebutkan namanya, tolong bergabung dengan kelompoknya masing-masing, ya. Kelompok yang pertama, Adelia, Alfi, Arfanizar, Karina, Mutia. Silakan mau di mana? Boleh di sini. Yang kedua, kelompoknya Desika, Elisa, Firly, Najwa di belakang. Kelompok yang ketiga, ada Cisha, Melinda, Sobar, Lutfi, Nasya di sini. Kelompok yang keempat ada Alia, kemudian Renata, Resti, Syahrul, sama Wandi. Kelompok terakhir, kelompok 5, Winda, Tia, Siti Laila, sama Dini dan Fadli di belakang. Silahkan bergabung dengan kelompok. Dibagikan per kelompok tentang media gambar berseri. Ibu punya cerita hikayat, tapi dialihkan ke gambar berseri. Nah, ini adalah cerita hikayat Indra Bangsawan. Yang pertama ini adalah raja dan ratu yang kemudian punya anak. Punya anak itu ada 2. Yang pertama lahir dengan pedang, yang kedua lahir dengan panah. Ini namanya Sahteri sama Indra Bangsawan. Nah,
Safteri sama indra bangsawan, kemudian karena dua anaknya itu sama-sama kuat dan sama-sama hebat, mereka itu dilatih mengaji, kemudian dilatih untuk berperang, kemudian mereka sama-sama kuat. Jadi akhirnya raja punya sayembara. Siapa yang bisa mencari bulu perindu, maka dia akan menjadi raja atau dia akan menjadi yang terkuat. Jadi akhirnya Safteri sama indra bangsawan itu pergi ke hutan untuk mencari bulu perindu. Akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah jalan, berpisah arah. Ini yang pertama Safteri ketemu dengan sebuah gendang yang di dalamnya ada seorang tuan putri, dan tuan putri ini ditawan oleh seekor Garuda gitu. Nah, Safteri itu mengalahkan Garuda untuk menyelamatkan tuan putri. Selanjutnya akhirnya setelah mengalahkan Garuda, tuan putri dan Safteri itu menikah. Nah, ini cerita Safteri. Kalau ini adalah cerita indra bangsawan. Indra bangsawan ketemu dengan seorang nenek yang memberitahu di sebuah kerajaan itu ada seorang putri yang ditawan oleh Bu Raksa. Kemudian indra bangsawan pergi ke kerajaan itu dan bertemu rajanya, sampai akhirnya indra bangsawan itu diminta untuk menyembuhkan putri yang terkena sakit mata. Katanya harus meminum susu harimau. Akhirnya indra bangsawan pergi mencari susu harimau, tapi dibantu dengan nenek tua tadi. Akhirnya dia bisa mengambil susu harimau. Kemudian dibawa ke kerajaan, lalu akhirnya diberikan kepada putri dan putrinya sembuh. Setelah sembuh, nenek yang dari gua itu memberi tahu cara untuk mengambil jubah Bu Raksa. Karena kalau Bu Raksa itu diambil jubahnya, maka Bu Raksa akan lemah gitu. Akhirnya diambil jubahnya, kemudian putrinya dibawa pergi sampai akhirnya dikembalikan ke kerajaan atau ke istana, dan akhirnya mereka menikah. Nah, ini adalah media gambar berseri untuk memudahkan kalian mencari pokok-pokok hikayat. Jadi kalian akan lebih mudah mencari pokok hikayat dan menganalisis karakteristik hikayat. Sekarang Ibu akan membagikan kalian LKPD. Kalian sediakan dan diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Pertanyaannya itu ada di LKPD, kemudian jawabannya kalian tulis di kertas yang berwarna. Kalau sudah selesai kalian tempelkan di sini. Nanti kalau sudah ditempel, kalau kelompoknya sudah selesai berdiskusi, presentasikan ya.
Ibu yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang cerita hikayat. Dan sebelum diceritakan, kita akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dewi Sabrina. Perkenalkan, nama saya Linda. Perkenalkan, nama saya Wandi Setiana. Perkenalkan, nama saya Tiara. Perkenalkan, nama saya Tiara. Yang pertama, tadi Silakan kalian kayaknya hikayat apa? Indra Bangsawan. Saya Indra Bangsawan. Ceritakan. Seorang raja dan ratu yang mempunyai anak kembar yang satu lahir dengan pedang dan yang satu lagi lahir dengan panah yang bernama Syahrini dan Indra Bangsawan. Raja, tokoh raja, ratu, Indra Bangsawan, Syahrini, Buraksa, putri, nenek-nenek.
baik, suka menolong, jahat. Amanah, jangan berhenti berbuat baik kepada orang lain karena balasannya lebih baik yang kita berbuat. Selanjutnya pokok-pokok cerita tersebut tidak relevan karena cerita terbuat hanya terdapat di cerita dongeng banyak keajaiban dan pengetahuan. Raja Indra penasaran dan rumah karena kamu mempunyai anak dan lahir anak kembar. Yang satu lahir dengan pedang dan yang satu lagi lahir dengan panah. Dua, Raja Indra mengajarkan anak-anaknya belajar mengenali. Setelah selesai mengaji, Sang Peri belajar memanah dan Indrawa dan kawan belajar. Nah, sudah. Silakan teman-temannya yang lain ada yang mau mengapresiasi atau bertanya tentang cerita hikayat Indah Bangsawan. Boleh dari kelompok 1, Cica. Sebelumnya, terima kasih atas penampilan kalian cukup baik dan dapat diskusi. Izinkan saya bertanya, mengapa Indra Bangsawan harus membawa jubah bulaksa? Biar kekuatan Raja Bulaksa melemah. Baik, terima kasih. Ya. Dan sudah untuk kelompok hikayat Indah Bangsawan, terima kasih sudah menjelaskan, sudah bagus sekali. Silakan boleh kembali ke tempat duduk. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kelompok selanjutnya siapa? Boleh kelompok Najwa, kelompok Hikayat Hidayat Budiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Mempresentasikan tentang cerita hikayat yang berjudul Bunga Kemuning. Yang diceritakan dalam cerita raja tersebut, seorang raja yang memiliki 10 anak perempuan yang diberi nama dari warna yang dan mereka mengenakan pakaian sesuai dengan warnanya. Ada seorang raja yang memiliki 10 orang putri yang diberi nama sesuai dengan warna pakaiannya. Ketika raja hendak pergi jauh, putri-putrinya sibuk bermain dan malas-malasan, kecuali putri kuning yang sibuk membersihkan taman. Ketika raja tiba di istana, raja memberikan kalung batu hijau kepada putri kuning. Putri kuning mengajak saudarinya untuk Putri hijau mengajak saudarinya untuk menganiaya putri kuning karena putri hijau iri dengan kalung batu hijau yang diberikan oleh sang raja. Putri kuning pun meninggal karena dianiaya oleh saudarinya. Kalau saat raja berkeliling di taman, dia menemukan bunga kuning, lalu raja teringat kepada putri kuning. Apa kemampuan yang dimiliki oleh tokoh pada cerita rakyat tersebut? Putri kuning karena di makam punya bunga kuning. Siapa penulis cerita rakyat tersebut? Anonim atau tidak diketahui. Apakah peristiwa yang terjadi dalam cerita rakyat tersebut masuk akal? Tidak, karena ada seorang putri yang dikubur lalu di makamnya tumbuh bunga kuning. Bagaimana penggunaan bahasa dalam cerita rakyat tersebut? Bahasa Melayu. Simpulkanlah dalam prinsip yang tergambar Istilah sentris, kemustahilan, anonim, Satya menggunakan bahasa Melayu. Silakan ada yang mau bertanya kepada kelompok hikayat Bunga Kemuning, Cica atau Najwa? Tadi Cica sudah, sekarang Najwa. Silakan.
Sebelumnya, terima kasih atas penyampaian dari kelompok kalian. Izin bertanya, kenapa bunga kuning diambil? Kenapa kamu Karena putri hijau iri dengan kalung pemberian beratnya, karena warna kalungnya hijau sesuai dengan warna putri hijau. Ada lagi yang mau bertanya? Yang lainnya tadi Cica silakan mau bertanya. Sama, kan? Pertanyaannya sama, ya sudah. Kalau pertanyaannya sama, silakan boleh ditutup presentasinya. Sekian dari kelompok saya. Maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Isi cerita rakyat Bayan Budiman yang diceritakan dalam cerita rakyat Budiman adalah anak yang harus berbakti terhadap orang tua, istri yang harus setia kepada suaminya, dan manusia yang harus berdoa memohon pertolongan Allah. Tokoh yang ada di dalam cerita rakyat Bayan Budiman adalah Fazan Mubarok, Fazan Maimun, Bibi Zainab, Burung Bayan, Burung Tiung, dan anak raja. Watak dan karakter tokoh-tokoh tersebut adalah Fazan Mubarok dermawan dan baik hati, Fazan Maimun sayang perhatian keluarganya, Bibi Zainab mudah terhasut, Burung Bayan bijaksana, Burung Tiung penasehat yang baik. Amanat yang terkandung di antaranya berpikir sebelum bertindak, dialah dalam menjalin hubungan. Teks cerita Bayan Budiman masih relevan dengan kehidupan sekarang. Pokok cerita dari Bayan Budiman. Di sebuah kerajaan ada seorang saudagar bernama Hojan Mubarok yang mempunyai anak bernama Hojan Maimun. Hojan Maimun dinikahkan di umur yang masih muda dengan Bibi Zainab. Setelah mereka menikah, mereka membeli dua burung yang bernama Burung Bayan dan Burung Tiung. Ketika Hojan Maimun meminta izin untuk berdagang, sebelumnya ia memberi nasihat agar selalu berdiskusi dengan kedua burung ini. Ketika Hojan sudah pergi, Bibi bertemu dengan seorang anak raja yang dibantu nenek tua ini, dan mereka lalu saling mencintai. Ketika Bibi Zainab ingin pergi menemui anak raja tersebut, Burung Tiung menasihatinya, lalu ia marah dan melemparnya sampai mati. Lalu Burung Bayan ikut menasihatinya, dan setelah itu ia Setelah dinasihati Burung Bayan, setelah dinasihati Burung Bayan, ia berpikir bahwa memang seharusnya seorang istri harus setia pada suaminya. Karena terjadi kemampuan yang bisa mendengar dan berbicara dengan burung kesaktian. Penulis cerita tidak diketahui peristiwa yang tidak masuk akal hingga mustahilan. Penggunaan bahasa dalam cerita ini yang tidak dapat dipahami karena menggunakan bahasa Melayu. Karakteristik: 1. Mustahilan, 2. Kesaksian, 3. Anonim, dan yang terakhir istana sentis. Ya, sebelum kita tutup, ada yang mau bertanya? silakan ada yang mau bertanya untuk kelompok Hikayat Bayan Budiman. Ada yang mau bertanya? Ya, ini mau tanya apa? Sebelumnya, penyampaiannya sudah cukup jelas dari yang akan saya tanyakan. Kenapa seorang istri harus setia kepada suami? Kenapa katanya seorang istri di sini tuh istrinya berselingkuh? Tapi kenapa harus setia kepada suaminya? Karena suaminya sedang bekerja keras mencari nafkah. Kenapa harus berselingkuh padahal kan setia itu seharusnya menjadi hal yang sangat dibutuhkan dari suami istri. Terima kasih. Ya. Ada lagi yang lain yang mau bertanya ke kelompoknya Hikayat Bayan Budiman? Tidak ada, sudah cukup ya? Sudah bagus, penjelasannya sudah bagus, penampilannya sudah baik. Jadi silahkan untuk kelompok Hikayat Bayan Budiman untuk ditutup penampilannya. Sebelumnya terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi
hikayat. Nah, sekarang kira-kira ada yang mau ditanyakan tidak tentang materi, karakteristik, dan pokok-pokok hikayat? Silakan, boleh Najwa. Ibu, kenapa kalau cerita hikayat harus pakai bahasa Melayu? Nah, hikayat kenapa harus pakai bahasa Melayu? Karena memang hikayat itu berasal dari Melayu, berasal dari wilayah yang berbahasa Melayu, gitu, makanya bahasanya juga Melayu. Mungkin kalau di Sunda ada lagi cerita rakyat versi Sunda, seperti itu, ya, paham? Paham. Baik. Ibu, tapi kok Boleh? yang bikin mah. Kalau Upin Ipin itu bukan cerita rakyat, karena bukan cerita rakyat dan bukan hikayat. Kalau Upin Ipin karena ada pengarangnya. Ya, kalau bahasanya Melayu karena memang dari Malaysia, tapi bukan hikayat karena ada pengarangnya. Kalau Upin Ipin, ya, paham semuanya? Paham. Ya, kalau sudah paham, nah pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Minggu depan atau di pertemuan selanjutnya kalian akan belajar tentang nilai-nilai dalam hikayat, ya. Hari ini kalian belajar karakteristik, minggu depan kalian akan belajar tentang nilai-nilai dalam hikayat, ya. Baik, karena sudah selesai pembelajarannya, tadi diawali dengan berdoa, sekarang juga diakhiri dengan berdoa. Silakan kepada KM untuk pimpin doa lagi. Kawan-kawan, setelah kita belajar, mari kita berdoa agar supaya pembelajaran yang kita dapat hari ini dapat berguna di masa depan. Amin. Amin. Doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya.